Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Ulumul Quran. Baik, materi yang akan saya bawakan adalah materi mengenai yang pertama ada kodifikasi wahyu Al-Quran, lalu ada asbabun nuzul, dan ada hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Lalu kemudian ada materi struktur bahasa Arab dalam Al-Quran, ilmu munasabat, pemisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran, dan yang terakhir ada izaz Al-Quran. Mari kita mulai materinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Masuk ke materi yang pertama, yaitu kodifikasi wahyu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah, bukan merupakan kalamul basyar ataupun kalamul makhluk. Al-Quran adalah kitab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai konsep wahyu agar manusia mengenal Allah dan aturan-aturan Allah. Atas manusia, Al-Quran dinukil sampai kepada manusia dengan cara mutawatir. Artinya tidak mungkin dipalsukan karena ada rantai sanad yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terputus. Al-Quran juga adalah sebagai petunjuk umat manusia. Lalu kodifikasi Al-Quran. Al-Quran pertama kali turun kepada Rasulullah, lalu ayat-ayat yang telah dibacakan Rasulullah dihafal dan diamalkan. Setelah itu diturunkan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Khalifah Utsman bin Affan. Kodifikasi Al-Quran ada dengan dua jalan. Yang pertama, kodifikasi Al-Quran dengan batin, lalu dengan hafalan dan ingatan. Lalu kemudian sejarah kodifikasi Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu yaitu Al-Quran, lalu dibaca dan dihafal dan diajarkan. Namun pasca wafat Nabi kemudian terjadilah perang pada tahun 12 Hijriah, yaitu perang Yamamah. Ada 70 penghafal Al-Quran yang gugur. Maka Abu Bakar mengumpulkan para penghafal Al-Quran tersebut dan meminta untuk menuliskannya pada lembaran tulang, kayu, dan daun, dan mendatangkan dua saksi untuk membukukan Al-Quran yang tanpa kebohongan. Materi yang kedua yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu ayat Al-Quran diturunkan. Klasifikasi asbabun nuzul. Asbabun nuzul diklasifikasikan menjadi dua bentuk, antara lain bentuk peristiwa atau kejadian dan bentuk pertanyaan. Mengapa kita harus mempelajari asbabun nuzul? Mengetahui atau mempelajari asbabun nuzul merupakan metode yang dapat membantu kita memahami makna isi Al-Quran dengan mempelajari asbabun nuzul. Asbabun nuzul bisa menggali hukum dan juga hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut, lalu akan terbebas dari keraguan-keraguan. Fungsi yang kita dapatkan dari mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, untuk menjadikan ayat-ayat Al-Quran lebih relevan dengan kondisi yang dihadapinya. Yang kedua, dengan mengetahui asbabun nuzul, seorang mufasir tidak hanya melihat ayat Al-Quran sebagai redaksi, tetapi lebih kepada tuntutan kondisi. Klasifikasi asbabun nuzul. Al-Quran adalah kalamullah dan di mana bulan diturunkan Al-Quran menjadi bulan termulia yaitu bulan Ramadan. Dan di dalamnya terdapat banyak kemuliaan lainnya.
Lalu malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia pula, yaitu malam Lailatul Qadar. Proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, lalu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Yang pertama, turunnya Al-Quran itu ialah turunnya Al-Quran secara totalitas dan keseluruhan dari Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Materi yang ketiga yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan atau biasa dikenal at-takrir, pengulangan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam kitab yang dibuat oleh seorang ulama mengatakan bahwa pengulangan ayat dalam Al-Quran tidak hanya sekedar untuk menguatkan, namun juga untuk keindahan atau kepastihan Al-Quran itu sendiri. Contohnya, pengulangan dalam Al-Quran bisa dalam bentuk contoh dalam surah Al-Mu'minun ayat 36. Allah mengulang satu kata, yaitu jauh-jauh. Hikmah faedah pengulangan Al-Quran. Al-Quran sendiri dalam pengulangannya memiliki hikmah. Hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran adalah at-takrir, untuk pemantapan secara ikrar dan juga bertujuan agar manusia lebih mampu meresapi kandungan maknanya. Materi yang keempat yaitu struktur bahasa Arab dalam Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, sehingga bahasa Arab adalah bagian dari agama kita. Bahasa Arab juga merupakan bahasa wahyu, yaitu bahasa yang paling fasih dan juga komprehensif holistik secara makna baik tekstual maupun kontekstual, hingga menjadi bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa kitab suci, yaitu Al-Quran. Pada materi yang kelima ada ilmu munasabat. Ilmu munasabat adalah cara menghubungkan ayat dengan ayat maupun surat dengan surat. Ilmu ini penting karena dapat menyingkap hukum dan hikmahnya. Ilmu munasabat dalam bahasa itu artinya al-muqarabah, yang saling berdekatan. Ilmu munasabat untuk mengetahui hubungan antara satu surat dengan surat lainnya ataupun satu ayat dengan ayat lainnya. Ada 3 poin penting dalam ilmu munasabat. Poin penting yang pertama yaitu memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Fungsi ilmu munasabat adalah untuk menguji struktur kalimat, menjadikan setiap bagian kalimat atau surah berkaitan dan saling menyempurnakan dengan lainnya. Ilmu munasabat merupakan bagian dari ulumul Quran. Posisinya cukup urgen dalam rangka menjadikan keseluruhan ayat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh. Materi yang keenam ada pemisalan dan klasifikasi Al-Quran. Pemisalan Al-Quran. Pemisalan dalam Al-Quran dilakukan untuk menjadikan sesuatu menjadi konkret. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengandung perumpamaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pelajaran atau iktibar bagi manusia agar lebih mudah dipahami dan diterima dalam menanamkan keimanan maupun kemuliaan perilaku kepada manusia serta menunjukkan kepada mereka atas keindahan bahasa Al-Quran. Amsal Al-Quran. Amsal atau perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran merupakan salah satu uslub Al-Quran atau gaya bahasa Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai penjelasan dan esensi sebuah maksud dalam sebuah ayat. Dari yang bersifat abstrak, gambarannya bisa menjadi konkret dan bisa mendorong bagi yang diberi matsal. Materi yang ketujuh yaitu I'dzaz Al-Quran.
Al-Quran merupakan benar-benar kalamullah sehingga untuk menguji dan membuktikan itu bisa dengan ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran dari segala aspek. Ijaz dan mukjizat Al-Quran. Ijaz Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai kekuatan dari susunan lafal dan kandungan Al-Quran hingga dapat mengalahkan ahli-ahli bahasa Arab dan ahli-ahli lain. Ijaz menurut istilah adalah sesuatu yang membuat manusia tidak mampu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sedangkan kata mukjizat dapat diartikan sebagai kejadian ajaib yang sukar diungkap oleh kemampuan akal manusia. Kemukjizatan Al-Quran. Ada 3 aspek yang mendukung mukjizat Al-Quran, yaitu lafaz, kandungan, dan pembawanya. Ciri-ciri kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran terlihat dari isinya yang tidak dapat ditiru manusia, sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan temuan ilmiah, dan berlaku sepanjang zaman. Sekian dari materi yang dapat saya paparkan dan sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.